Dingin juga udara hari ini. Dari semalam hujan terus. Moga-moga tidak banjir. Hai Teddy, kamu sedang apa? Aku sedang memperhatikan aliran air di sungai ini. Airnya sangat tinggi dan mengalir deras. Aku khawatir meluap dan menjadi banjir. Aku juga berharap tidak banjir karena merepotkan dan banjir merusak banyak barang-barang. Iya, benar. Tapi setiap tahun selalu begitu. Ada waktunya panas, ada waktunya hujan. Silih berganti. Orang Tionghoa zaman dulu, setelah musim dingin, merayakan masuknya ke musim semi, yaitu pada Hari Raya Imlek. Jadi, sehabis Imlek, hujannya berhenti ya? Hujan akan berkurang, tanaman-tanaman akan bertumbuh subur karena mendapat sinar matahari yang cukup. Jadi, para petani bisa menjual hasil tanamannya ya. Dan kita bisa makan hasil tanaman para petani. Setelah perayaan, petani kembali menanam tanaman sayur dan buah-buahan. Anak-anak kembali sekolah. Para orang tua kembali bekerja. Untuk itu, kita harus selalu bersyukur dan menjaga diri supaya sehat. Kalau begitu, sekarang kita pulang ke rumah. Kita makan supaya sehat. Sambil jalan, kita sambil makan coklat ya. Aku bawa coklat, kita bagi 2 ya. Asyik, aku suka coklat. Aku juga. Selamat pagi adik-adik sekalian, senang bertemu pada hari ini karena kita akan beribadah secara online. Tahukah adik-adik sekalian, hari ini hari spesial untuk kita semua. Oleh sebab itu, terlebih dahulu Lause mengucapkan kongsi untuk kita semua. Hari ini kita akan merayakan Imlek dan juga hari kasih sayang. Adik-adik sekalian, sekalipun kita hanya merayakan Imlek tahun ini di rumah saja, tetapi kita tetap berbahagia, bersuka cita karena Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita masing-masing. Mari kita menaikkan pujian, Yesus ada di dalam rumahku. Mari kita menyanyikan pujian, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Teman-teman sekalian, sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Adik-adik sekalian, kalau Yesus ada di dalam rumah kita, ada sukacita, ada bahagia dari Tuhan. Sebelum kita melanjutkannya, saya meminta adik-adik sekalian melipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami, terima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau telah memberkati kami, dan Engkau juga memberikan kami waktu untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berdoa. Kami menyerahkan untuk hidup kami di dalam tangan Tuhan.
biarlah Tuhan sendiri memberkati kami dari awal hingga selesainya kami beribadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berani berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan menyanyikan sebuah pujian, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, hatiku penuh nyanyian. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Oke, adik-adik sekalian, sekali lagi lagu ini bawa hati kita penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Namanya Raja Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja. Dialah Raja kita di atas segala raja. Adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause kepada kita. Mari kita mengambil sikap yang benar, mendengarnya, merenungkannya, dan saya percaya, Lause percaya kepada adik-adik sekalian, Tuhan memampukan kalian melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah,
betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Halo teman-teman, selamat pagi. Coba teman-teman lihat, apa yang berbeda dengan pengambilan Koko? Ya betul, Koko hari ini pakai baju baru loh. Baju Koko warna merah, karena hari ini Koko merayakan Imlek. Gongsi teman-teman, jangan lupa angpaunya. Happy Valentine juga buat teman-teman. Ngomong-ngomong, Papa dan Mama Koko kemana ya? Papa, Mama. Ada apa, Koko? Pagi-pagi udah ribut. Iya, ada apa Koko? Koko mau kongsi-kongsi sama Papa dan Mama. Kongsi-kongsi si Nien Kuaile. Semoga Papa dan Mama sehat dan diberkati Tuhan. Terima kasih, Koko. Koko, ini angpaunya. Semoga Koko tambah besar, tambah pintar, dan cinta Tuhan. Terima kasih Papa. Koko, Mama juga mau kasih kamu ampau. Terima kasih Mama. Sama-sama Koko. Papa dan Mama, tahu nggak sih kenapa Imlek itu selain dikenal dengan banyak makanan, kue-kue manis juga harus pakai baju merah? Menurut yang Papa baca, begini cerita asal-usulnya. Kenapa pada saat Imlek orang pakai baju merah dan dekorasinya semuanya merah? Nah, Koko, Imlek adalah perayaan tahun baru bagi orang Tionghoa. Kenapa Imlek selalu banyak dipenuhi dengan warna merah? Baju merah, lampion merah, kostum barongsai, hingga hiasan-hiasan rumah yang digunakan mereka semuanya merah. Begini ceritanya. Dahulu ada seekor naga yang bernama Nien yang tinggal di gua dan turun saat musim dingin untuk mencari mangsa. Aku lapar dan dingin. Sekarang aku mau cari makan. Di sana ada rumah penduduk. Pasti banyak manusia dan ternak. Hari ini pasti saya akan makan kenyang. Ketika para penduduk melihat Nien, maka mereka sangat takut sekali. Mereka lari bersembunyi. Tolong, ada Nien. Ayo kita bersembunyi. Tetapi ternyata waktu itu adalah seorang anak memakai baju merah. Dan ketika Nien melihat ada seorang anak kecil memakai baju merah, Nien itu ketakutan sehingga berlari kembali ke pegunungan. Sejak saat itulah penduduk tahu bahwa Nien itu takut 3 hal: suara keras, api, dan warna merah. Tiap tahun mereka kemudian menggantung lentera atau lampion merah di depan pintu, memakai baju merah, menyalakan petasan agar Nien itu tidak kembali lagi. Nah, begitu ceritanya, Koko. Udah mengerti? Oh begitu. Wah, mendengar cerita Papa, Koko jadi ingat cerita tentang Alkitab, yaitu tentang tulah ke-10 kematian anak sulung, di mana anak sulung diselamatkan oleh orang tua mereka dengan mengoleskan darah domba di ambang pintu, sehingga malaikat maut tidak membunuh anak sulung yang di rumah itu. Betul Koko, saat ini kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diselamatkan bukan lagi dengan darah binatang, melainkan dengan darah Yesus yang menghapuskan dosa kita. Nah, karena itu Koko, saat kita merayakan Imlek dan juga hari Valentine atau hari kasih sayang,
kita harus nantiasa ingat juga, kita punya satu tugas untuk membagikan kasih Tuhan juga kepada saudara-saudara kita. Meskipun kita tidak bisa kunjungan ke rumah saudara-saudara, tetapi kita bisa menelpon mereka. Oke Papa, Mama, Koko sudah mengerti. Koko mau menelpon teman-teman Koko dan mengingatkan mereka akan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Pada kesempatan ini, Lose hendak mengucapkan selamat Hari Raya Imlek dan selamat Hari Valentine. Gong Si Xin Nian Huai Le. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Nah, adik-adik walaupun saat ini tidak bisa pergi kemana-mana ya, tapi harus tetap bersuka cita karena kasih dan pertolongan Tuhan selalu menyertai kita. Sehingga memang kita tetap harus di rumah karena itu untuk kebaikan kita bersama. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita mengenai Imlek. Gimana penduduk menggunakan warna merah supaya naga tidak masuk ke rumah mereka dan membinasakan mereka. Nah adik-adik, mengenai warna merah, kita jadi ingat kan pada waktu bangsa Mesir dikenai tulah ke-10 karena mereka tidak membolehkan bangsa Israel keluar dari negerinya. Dan bagaimana orang Israel diberitahu harus mengoleskan darah domba di ambang pintu rumahnya. Sehingga ketika malaikat datang untuk membinasakan anak sulung, ketika mereka melihat darah itu di pintu rumah penduduk, maka malaikat itu tidak akan masuk. Dan apabila ada rumah yang tidak ada darah dombanya, mereka akan masuk dan membunuh setiap anak sulung yang ada di rumah itu. Adik-adik, pada saat ini kita memang tidak menggunakan darah anak domba untuk dioleskan di pintu rumah kita ya. Karena kita sudah punya juru selamat yang sungguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dengan mencurahkan darahnya yang kudus, itulah yang menjadi penebus bagi segala dosa kita. Kita boleh baca bersama di Ibrani 9 ayat 12a. Saya bacakan ya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Nah, seperti kita lihat penduduk ya, bisa selamat tidak ditewaskan oleh Nien, karena mereka memasang warna merah di depan pintu mereka. Demikian juga saat ini kita beroleh keselamatan, tidak mendapatkan penghukuman atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan, karena kita telah menaruh kepercayaan kita dengan sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang telah menumpahkan darahnya, sehingga dia telah mengambil tempat yang harusnya kita, seorang-orang berdosa, untuk dihukum, tetapi dia yang dihukum. Sehingga akhirnya kita beroleh kelepasan, kita beroleh keselamatan. Nah adik-adik, makanya kita sekarang boleh bersuka cita dan bergembira, karena penghukuman yang harusnya kita terima akibat dosa dan kesalahan yang kita telah lakukan, itu semua sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Nah adik-adik, di tahun baru ini kita memang tidak bisa memberikan angpau seperti orang tua kita gitu ya, boleh ngasihkan angpau kepada saudara-saudara. Tapi kita bisa untuk memberikan juga sukacita kepada mereka. Dengan cara apa? Kita boleh dengan mendoakan mereka. Misalkan kita tahu ada saudara kita yang sedang sakit ataupun sedang mengalami kesusahan, kita doakan mereka. Kita bawa ke hadapan Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan agar memberikan kekuatan bagi mereka.
Dan kemudian jika kita tahu ada teman kita yang mungkin sedang menderita, sedang bersedih gitu ya, kita boleh dengan mengucapkan kata-kata penghiburan agar mereka tetap berserah pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan gitu ya. Jadi dengan kita hidup taat, kita mematuhi perintah orang tua, itu juga merupakan hal yang menyenangkan dan kado yang indah bagi orang tua kita. Oleh karena itu adik-adik, kita harus belajar ya untuk jadi anak yang taat, mematuhi perintah dari papa dan mama kita. Oleh karena itu adik-adik, marilah kita membagikan dan juga membawa kasih, sukacita yang dari Tuhan Yesus, kita boleh berikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi Lose mengucapkan selamat tahun baru Imlek dan selamat hari Valentine. Marilah kita membawa kasih dan juga membagikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Ayo bersama kita lipat tangan kita tutup mata kita bersama-sama berdoa. Dan nanti setelah selesai berdoa, kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas segala kasih, karunia, dan pimpinan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh belajar bahwa hanya karena darah Kristus Yesus kami beroleh keselamatan. Dan karena pengorbanannya di kayu salib, itu yang melepaskan kami dari segala hukuman atas dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh selalu menaruh harapan kami, menaruh semua kepercayaan kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ya Bapa, pada kesempatan ini juga kami mohon berkat-Mu untuk rekan-rekan kami. Kiranya Engkau yang selalu menyertai, menjaga mereka agar mereka boleh tetap sehat, tetap bersukacita di tahun baru Imlek ini, dan juga di hari Valentine ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon pertolongan daripada-Mu, agar kami boleh untuk belajar membagikan kasih setia dan juga sukacita yang daripada-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat sehingga menjadi kesukaan bagi orang tua kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang menyertai kami selalu. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Menarik bukan? Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Asalkan saya, adik-adik sekalian, mau mendengar dan mau melakukannya. Tetapi hari ini juga kita bersukacita karena kita merayakan Imlek. Kita menyanyikan sebuah pujian Kung Si Sinen Mong An. Ayo adik-adik kita akan bersama-sama nyanyikan lagu ini. Dari awal tahun hingga akhir tahun, kasih Tuhan serta soraklah puji Dia. Selamat tahun baru ya Tuhan, memberkatimu dalam kesusahan dan banyak ujian. Tuhan selalu pimpin, nyata anugerahnya. Selamat tahun baru ya Tuhan,
Tuhan mengasihimu. Kungsi untuk kita semua. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kita, memberkati kita, dan menjaga kesehatan kita semua. Tuhan memberkati.